Ya, while waiting for our friends, ya, kita langsung aja biar nggak terlalu lama. Chatnya hilang, bisa hilang aja teman-teman, but it's okay. Nanti dicicil aja. Kalau saya chat habis semuanya, satu-satu aja. Baik, kita tadi nyampe nomor 7. Kita tadi, we have conclude each paragraph by skimming them untuk menyimpulkan summary yang ada. Ya, kita tadi sudah lihat beberapa inti skimming dari paragraf yang di atas itu, 3 paragraf. Terus sekarang tinggal milih. Coba teman-teman tulis lagi deh satu-satu jawaban nomor 7 deh. Nomor 7. Bakalan lama kalau saya jelasin satu persatu. Ya, tapi sabar, tenang ya, satu-satu. Karena nyari jawaban ini bakalan tetap dari atas. Makanya paling apa ya? Paling menguras tenaga dan perasaan kalau soalnya summary, kemudian jawaban yang benar itu ada di akhir. Itu bakalan kesel banget guys. Ya. Karena kan kita baca tuh, udah baca dari pilihan A sampai pilihan E dan jawabannya itu ada di E. Nah, itu kan kesel dong. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Harus kita jalani ya. Jadi itulah tantangannya. Tantangannya di situ. Yang A bilang, kan tadi yang pertama apa ya? Yuk, coba yang kami itu jelasin tentang kegiatan-kegiatan itu tadi yang menyenangkan, yang kegiatan yang aktivitas itu tadi yang kreatif itu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua bahas tentang Women's Institute, kemudian yang terakhir bahas tentang apa namanya yang ini mereka bahas tentang yang psychologically ya, psychology research. A bilang arts and craft have positive impact on people's well-being. Sedikit nyambung. These creative activities are popular among Women's Institute members and they believe more people should try them. Research discovered that participating in arts and craft help increase well-being in the following day. Sepertinya dia ini sangat nyambung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Akan tetapi, ini yang ketiga, kita tidak menyebutkan tentang ini well-being ya. Katakan ini well-being. Bukan happiness sama apa namanya tadi? Happiness sama apa? Enthusiastic ya. Happy sama enthusiastic ya. Dalam pembelajaran. Ini well-being ya. Kemudian nggak ada psychological-nya di sini ya. And that's it. Ada yang ganjal. Ya meskipun ketiga topiknya itu tentang itu, tapi tidak kurang tepat. Saya tidak setuju. Yang B bilang meeting, cross-setting, dan seterusnya itu for the Institute. Ini exciting activities for the Women's Institute. Kemudian state that they are pleased to know anyone interested trying to because they are improving sense. Ini cuma fokus paragraf 1 dan 2. Tidak masuk. Yang C, a study found that doing activities women can help increase happiness. Kemudian the activities are usually boring and interesting. However, they are actually good for improving intelligence. Ini cuma paragraf 1 doang. Yang dibilang Dr. Tamlin Kanner found that ini udah nyebutin nama Dr. Tamlin Kanner udah saya nggak setuju. Berarti yang E dong. Kita lihat dulu. Performing creative activities such as knitting dan seterusnya itu thrilling ya for many people. Most of them join the National Federation of Women's Institute and promote advanced art and craft for the well-being. Ya. Kemudian they collaborate with psychology research and prove that creative activities significantly improve happiness. Nah, bahas happiness ya. Well-being itu hanya untuk yang di ini.
Women's Institute. Saya setuju yang I. Oke. That's it. Jawabannya terakhir summary ya, nyambung ya teman-teman ya. Ini saya akui butuh ketelitian untuk yang nomor 7 ini. Cuma saya persingkat penjelasannya karena ada ini. Di ini langsung saya potong dengan ada disebutnya nama ini. Ini terlalu sangat spesifik banget nyebutin ini gitu kan. Terus kemudian ada yang fokus ke beberapa paragraf doang ya. Ini yang paling umum dan yang paling mencakup semua topik dan nyambung. Kalau yang A ini ada yang mengganjal ya. Saya nggak tunjukkan. Oke, langsung kita lanjut ke yang teks terakhir ini ya, tentang Ebola virus. Ya udah segini doang deh, Ebola virus. Pokoknya dia bahas tentang Ebola virus. Tahu tentang apa nanti kita baca lagi. Number 8 bilang katanya in presenting the ideas, the other starts by. Untuk mempresentasikan atau menunjukkan idenya, si penulis itu memulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Kalau dimulai dengan apa, berarti awalnya apa? Ya kita baca aja paragraf 1. Dengan apa? Atau gimana caranya si penulis itu mulai? Oke, memulai teksnya. Kita memulai tulisannya. Kita lihat baik-baik di paragraf yang pertama. Ini ada berapa paragraf sih? 1, 2, cuma 2 doang. Berarti awal-awal kalimatnya gitu loh. Dengan apa? Kita lihat. Nah, menyesalkan saya nggak baca. Coba saya baca dan jelas dijawab dong. Ebola virus itu menyebabkan a severe and frequently lethal disease. Itu sangat luar biasa ya, Ebola di itu zaman saya masih kuliah masih Ebola itu. There is no carrier state, nggak ada apa namanya negara yang bawa gitu. Dari negara apa kayak COVID-19 kan dari Cina misalkan gitu kan. Kemudian because the natural reservoir of the virus is unknown, tidak diketahui. Jadi sebuah misteri ya. Ebola ini dulu bingung, nggak ada yang bawa dan muncul dia, kemudian nggak diketahui. The manner in which virus first appear in a human at start on the outbreak has not been determined. Ya, itu benar-benar apa ya, belum ditemukan sama sekali, belum diatasi sama sekali. Ya, intinya sebuah misteri dari Ebola yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Nah, kayak gitu kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ya kita lihat si penulis mulai dengan topik Ebola yang katanya itu dia unknown, yang nggak ada negara yang bawa. Kemudian bagaimana si virus ini muncul itu eh, belum pernah ya ditemukan sama sekali ya. Bahkan ini di kalimat selanjutnya itu katanya kena dari hewan. Nih, dari hewan. Infected animal. Wait a second. Tunggu a second. Ya, oke, jadi dimulai dengan tiba-tibanya si Ebola ini muncul gitu ya. Let's see, kita lihat jawabannya. Yang A bilang bahasanya exposing how acutely the Ebola virus infects patient. Ini infects patient belum ya. Oke, kemudian nggak bilang gitu. Yang B bilang revealing the first case of Ebola virus infecting human. Munculnya bukan pertama kali kena human-nya. Oke, nggak nyebutin tentang infecting human. Belum. Kemudian yang C bilang starting how the first Ebola virus infection on human took place. Took place. Nggak ada place-nya itu nggak ada negara yang bawa gitu ya. Tepatnya di mana? Ya di situ dong, di negara itu.
Afrika masalahnya. Yang dia bilang affirming the confusion of researchers about the unknown virus. Nah ini nih ada kata unknown virus ya. Jadi affirming maksudnya mengafirmasi ya, the confusion, kebingungan of researchers daripada si peneliti itu tentang virus yang baru ini yang nggak tahu, nggak ada negara yang bawa, nggak ada gimana tiba-tiba kayak gini seperti itu. Maka saya setuju dengan ini. Ya. Kan bingung nih, ya, unknown, nggak tahu, ya, kemudian belum pernah di itu, nggak ada negara yang bawa, kan bingung tuh. Dari mana asalnya? Yang A, describing no clear date about the first outbreak. Ini kalau ini pengecoh ya, no clear date, nggak ada tanggal yang jelas awal mulanya. Ngapain bilang kayak gitu? Kebingungan yang dulu. Ya, bukan itu. Ya, nomor 9, nomor 9. Benar ya, yang nomor 8, nomor 8 itu adalah D. Teman-teman tadi jawabannya. Apa namanya? Ada yang kurang. Enak, langsung aja sampaikan. Nomornya nomor 9, kurang 2 lagi guys. Ya. In other words, dengan kata lain, the sentence nosocomial transmission refers to the spread of a disease within a healthcare setting, such as a clinic or hospital. Orang ketiga, may be restated as kita diminta untuk paraphrase. Ini soal paraphrasing ya. Paraphrasing kita disuruh paraphrase tentang kalimat ini. Berarti kita nggak pakai baca lagi. Tinggal baca ini doang. Dipahami ini doang. Terus diparaphrase. Bilang apa ini katanya? Katanya nosocomial transmission itu kembali kepada apa? Kepada the spread, penyebaran of a disease dari sebuah penyakit within ya dari dengan apanya within a healthcare setting ya, dengan tanpa adanya ya dikarenakan sebuah healthcare setting ya, setting dari sebuah pusat kesehatan such as a clinic or hospital. Jadi ada healthcare pengaturan atau apapun itu ya, prosedur ataupun eh, segala sesuatu tentang yang ada di rumah sakit itu yang menyebabkan sebuah virus itu menyebar di tempat itu. Jadi di klinik sendiri, bahkan penyebarannya itu ada di rumah sakit malah. Parah banget kan? Tuh. Nah, jadi apa? Seperti ya mana yang lebih cocok dengan kesimpulan yang kita ambil dari kalimat ini? Yang A bilang nosocomial transmission is a specific disease that only infects medical setting. Katanya only infect medical settings. Kan pasien kan juga bisa. Jadi penyebarannya itu ya di healthcare setting, bukan only infect medical setting. Dari kata-katanya itu sudah membingungkan. Bukan seperti itu. Yang B bilang nosocomial transmission takes place in inappropriate settings of medical equipment. Oke. Nih, takes place in appropriate settings ya. Jangan sampai terkecoh teman-teman. Kita baca lagi. Nosocomial transmission itu berada ya, take place ya, bertempat di inappropriate settings ya, atau manajemen yang tidak setting yang tidak sesuai of medical equipment dari apa namanya medical equipment itu peralatan medis. Berarti karena berada menyerang pada peralatan medis. Salahnya tentang peralatan medis ini ya. Jadi nggak ke apa namanya medical setting itu, medical settingnya apa healthcare ya, bukan settingnya
medical equipment, tapi settingnya healthcare seluruh, ya. Maksudnya ini kan menyerang ke medical equipment doang, gitu ya. Yang C bilang jangan sampai salah kecoh, jangan sampai salah kecoh sebenarnya. Jangan sampai salah tangkap dengan satu kalimat pilihan jawabannya, karena ini sangat membingungkan. Yang C bilang nosocomial infections refers to a healthcare. Nah ini refers to a healthcare. Nah ini nih. Nah health center ya. Tadi kan healthcare, ini health center. Apa ini? Not well equipped with medical standards. Nah, ini kalau ini medical standards yaitu standar kesehatan. Jadi nosocomial infection itu kembali kepada sebuah pusat kesehatan yang not well equipped, ya, nggak dilengkapi dengan medical standard atau standar kesehatan. Di standar kesehatannya nggak ada. Masa pusat kesehatan nggak punya standar kesehatan? Jadi jorok dong, apa namanya, rumah sakitnya. Nah, di situ. Maka saya akan setuju dengan yang C. Yang dia nosocomial is disease transmission from infected health centers to humans. Tidak. Yang yang I, nosocomial infection are transmission of disease from patient to their family member. Enggak. Bukan itu ya. Oke, next. The part, ini soal terakhir. Following the passage will likely discuss. Apa part following passage will likely discuss? Yaitu apa? Paragraf following paragraf. Ya. Cuma dia pakai kata part biar keren. The part of following the passage will likely discuss. Maka seperti biasa kalau soal nomor yang following passage ya, itu kita baca di bagian-bagian terakhir. Di bagian-bagian terakhir itu in addition, when needles or syringes are used, they may not be of disposable tape or may not have been sterilized, but now rinse before, but only rinse before realization into multi-use files of medicine. Ini ngeri ya. Ini katanya kalau jarumnya itu nggak dibuang, nggak disposable, nggak sekali pakai, tapi disterilisasi, terus dibersihkan, terus dipakai lagi. Sangat mengerikan sekali. Nah, kemudian itu kalimat terakhir, bagaimana kita dapat menyimpulkan ini? Ini sangat apa namanya, berbahaya dalam penyambungan rantai virusnya. Ya. Melakukan hal ini sangat berbahaya. Exposure to the kalimat yang sebelumnya lagi, exposure to the virus has occurred when healthcare workers treat individuals Ebola without wearing these types of protective clothing. Ya. Ya. Tentang apa namanya, care worker yang nggak pakai alat pelindung diri atau kesehatan. Oke. Oke, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya nanti bakalan sangat detail sekali atau sangat rumit sekali tentang apa namanya, penjelasan si bagaimana penjelasan tentang nosocomial ini apa sih, tentang nosocomial yang di atas ini tadi itu gimana dengan yang apa namanya, kalimat terakhir ini bilang katanya nosocomial kan tentang equipment itu tadi kan nomor 9 kan ya. Nah di perkataannya bahas itu, yaitu tentang jarum dan itu yang nggak dicuci, kemudian penyakit tadi sangat benar-benar rinci sekali, semakin rinci ya, tentang Ebola ini tadi, tentang nosocomial transmission. Terus
Berarti apa dong? Kita baca satu persatu setelah itu ya. Yang A bilang directions to carefully exploit the virus for medical purposes. Carefully exploit the virus ya, direction cara untuk apa itu enggak sih? Enggak cara tentang itu ya. Cara tentang exploit the virus for medical purpose. Bukan tentang caranya. Kemudian yang B bilang details to prevent the occurrence of nosocomial infection. Nah, ini tadi ini dengan menjelaskan secara rinci itu tadi tentang nosocomial yang dari jarum, dari apa, pokoknya peralatan-peralatan si kesehatan itu yang enggak standar banget gitu. Ya. Saya setuju dengan yang B. Kemudian yang C, procedures to sterilize medical equipment thoroughly. Enggak di sterilize medical equipment-nya, justru ada yang disposable sekali pakai gitu ya. Kemudian yang di ways to locate source of nosocomial transition. Terlalu jauh, ways to locate source of nosocomial transmission. Belum sampai segitu ya. Kemudian yang E, hints to improve conditions of African healthcare facilities. Hints to improve. Terlalu lama hints to improve condition of American healthcare facilities ya. Salah yang E. Maka saya lebih setuju yang B guys. Yang B. Yaitu selanjutnya itu bisa jadi tentang detail tentang cara untuk bukan cara tapi mencegah ya the occurrence of nosocomial infection. Gimana caranya itu seperti apa detailnya gitu ya. Tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan berarti tenaga kesehatannya yang belum standar, belum standar. Ya, that's it from the water number 10. Thank you very much for still stay tuned after the uh, you know the Zoom trouble just like that. I have no idea, but you come back to listen and learn with us. Okay, that's all from me. Well, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then you may leave the Zoom. Okay, that's all guys. Jadi itu semuanya. Oke, ini belum ada yang apa sih yang lain? Udah dong, boleh live dong. Saya udah boleh live. Udah sampai 10. Atau ada yang masih mau menanyakan sesuatu itu oke. Ini also. I will stop the Zoom ya. Barangkali. Stop share. End meeting. And end meeting.